Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Caruban Nagari, kembali lagi di Petatah Petitih Hanim Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu petatah petitih beliau yang mengatakan yang puasa dan fungsi tetaling gandewa, yang secara simpel bisa diartikan jadikan puasa sebagai alat pengendalian diri. Kalau secara bahasa dia mengatakan sangat sederhana sekali, tetapi ada makna filosofis yang begitu dalam, yang ini erat kaitannya dengan sebuah tujuan, maksud dan tujuan kenapa kita berpuasa. Kalau di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini tentu sudah jelas bahwa tujuan berpuasa adalah bagaimana kemudian kita memproses diri kita agar menjadi orang yang bertakwa. Namun di dalam prosesnya ini tentu ada beberapa hal yang harus kita fahami bersama. Kenapa setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabiullah Muhammad SAW, semua manusia diwajibkan untuk puasa. Ini bukan tanpa makna, karena memang ada satu kebutuhan yang harus ada pada setiap manusia itu sendiri, yakni puasa. Kalau secara zahiriyah, berpuasa itu tentu sangat mudah sekali, karena hanya menahan makan, minum, dan dampak-dampak dari sebuah keinginan-keinginan yang membatalkan puasa. Tetapi lebih dari itu, tentu ada makna yang begitu mendalam. Kenapa akhirnya orang harus mengekang makan minumnya dan unsur-unsur syahwati? Ini ada makna yang besar, yakni dalam rangka bagaimana kemudian seseorang bisa mentransformasikan hawa nafsu yang dimiliki olehnya. Hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia pasti akan selalu ada di dalam dirinya, karena salah satu paket yang ada dalam diri manusia, sebuah akumulasi yang ada pada diri manusia, diantaranya adalah nafsu itu sendiri. Manusia diberikan ruh, diberikan jasad, diberikan hati, diberikan akal, dan juga diberikan nafsu itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akumulasi inilah yang kemudian yang diharapkan dengan berpuasa ini menjadi sebuah potensi agar manusia betul-betul bisa mentransformasikan hawa nafsunya. Kecenderungan hawa nafsu itu sangat mengerikan. Ada yang disebut dengan nafsul ammaratu bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan-keburukan. Nah, ini secara asli nafsu manusia itu ya seperti itu. Jadi kecenderungannya untuk melakukan keburukan-keburukan. Bagaimana kemudian nafsu ini yang dimiliki oleh kita bisa betul-betul ditransformasikan menjadi nafsu yang mutmainnah. Mungkin di antara kita masih terjebak ke dalam nafsu lawamah, nafsu yang masih belum stabil. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah.
entah arahnya kemana. Tapi yang jelas ada tujuan yang begitu luar biasa di dalam puasa ini. Bagaimana kemudian mentransformasikan nafsu yang dimiliki oleh kita menjadi nafsul mutmainnah yang kelak akan Allah panggil di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat ini yang dipersilahkan, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya adalah ternyata orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah. Yang menjadi problem, sudah sejauh mana nafsu kita prosesnya? Apakah kita masih dalam kondisi yang nafsul ammarah bisu, ataukah nafsul lawwamah, ataukah sudah mutmainnah? Tentu sebuah keinginan yang begitu besar pada diri setiap orang-orang yang beriman, bagaimana kemudian memproses diri kita menjadi nafsunya mutmainnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini tentu adalah sebuah alat bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan unsur-unsur hewani yang kita miliki, mengendalikan unsur-unsur syahwat yang kita miliki, sehingga predikat menjadi orang-orang yang takwa itu bisa kita raih bersama. La'allakum tattaqun itu sebetulnya kata kunci ketika kita melakukan yang disebut dengan berpuasa tadi. Oleh karena itu, tentu dalam petatah petitih Kanjeng Sunan Gunung Jati ini, kita bisa mengambil satu pelajaran. Bagaimana kemudian puasa kita yang sudah kita lakukan ini? Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Atau baru hanya sebatas menahan lapar, dahaga, dan yang lainnya. Tetapi untuk menuju kepada ketakwaan itu sendiri, kita betul-betul tidak memproses. Ada satu kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, ketika pertama kali munculnya hilal tanggal 1 bulan suci Ramadan, Allah menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Man zal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man zal ladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man zal ladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Paling tidak dalam hadis qudsi ini ada 3 yang harus bisa menjadi prioritas ketika kita masuk di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah, barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka aku akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencariku, maka aku pun akan mencarinya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepada aku, maka niscaya aku akan mengampuninya. Dalam 3 ini ada beberapa tahapan tentunya. Tetapi yang paling pertama kali disebut di dalam hadis qudsi ini adalah wa man alladzi yuhibbuna, sebuah kecintaan, rasa yang begitu dahsyat yang ada di dalam diri seseorang agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak mudah, karena cinta tidak mungkin hadir begitu saja tanpa mengenal terlebih dahulu. Maka di bulan suci Ramadan ini, kuatkanlah pikiran kita, kuatkanlah hati kita, agar betul-betul kemudian kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan sebuah pengenalan daripada manifestasi Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, agar munculnya perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man zal ladzi yatlubuna, barang siapa yang mencariku, kata Allah, maka aku pun akan mencarinya. Bahasa itu bisa saja diungkapkan karena memang kebanyakan manusia itu mencari.
seolah-olah Allah tidak bisa diketemukan. Maka keluarlah bahasa barang siapa yang mencariku. Padahal kalau berbicara hakikat, Allah zat yang begitu maha segala-galanya, tidak mungkin bisa ditutupi, tidak mungkin bisa untuk dihijab. Karena ketika Allah dihijab, maka hijab itu pasti akan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat mustahil sekali. Bukankah Allah itu wal-zahir wal-batin, Allah yang maha tampak, Allah yang maha tersembunyi. Artinya Allah tidak bisa dihijab. Dan barang siapa yang mencariku, kata Allah, maka aku pun akan mencarinya. Ini adalah butuh sebuah ayat tikan, butuh semangat yang harus ada pada diri seseorang agar benar tidak kita ini mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang kita cari adalah sebuah keridhaan, fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa man zalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun akan memberikan ampunan untuknya dengan sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang ketiga ini berlaku pada setiap kita, karena di antara kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang tidak pernah luput daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di bulan Ramadan dan dengan puasa ini, tentu kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita betul meminta ampunan, maka ampunan Allah itu sangat luas sekali dibandingkan dengan dosa yang sudah kita lakukan. Dalam tahapan-tahapan yang tiga ini, kalau misalkan mau dibalik, ini sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Yang kita butuhkan ampunan, maka mintalah ampunan. Yang kita butuhkan adalah pencarian terhadap hakikat ketuhanan, maka di bulan suci Ramadan itu juga tepat. Dan jika kita betul-betul meneguhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan ini dan tentu dengan puasa, jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas cinta kita semuanya. Para permisa, sahabat-sahabat Cahaya Caruban Negari dimanapun berada, yang puasa dan kongsi tertaling dan dewa, jadikan puasa sebagai alat pengendalian diri kita agar kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Allafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.